Assalamualaikum, halo YouTube, kembali lagi di channel saya. Nah, di video kali ini kita akan membahas hal-hal yang menurut saya sangat penting, yaitu saya akan merakit RC 1/10, RC Adventure, atau ya membahas part-part yang kita perlukan untuk merakit RC Adventure. Nah, di sini saya dengan budget yang paling minim tetapi dengan performa yang tidak kalah dengan yang lumayan lah harganya. Nah, makanya saya buatkan videonya ini. Bicara ngerakit RC 1/10 itu udah banyak sekali ya anunya, part-partnya, nggak seperti kayak MN atau merakit MN atau WPL yang hanya terpacu dengan part yang tersedia di pasaran. Kalau di RC 1/10 tuh banyak sekali variabelnya, dimulai dari gardan. Yang paling utama tuh saat kita merakit RC 10 gardan ya, karena itu yang biasanya memakan banyak biaya. Gardan dari yang murah sampai yang paling mahal pun ada. Nah, kalau untuk perakitan saya nih, pertama saya mulai dari chassis ya, yang terlihat di depan ini. Di sini saya menggunakan chassis karbon. Ya, kenapa chassis karbon? Karena saya temanya merakit RC ini lebih ke RC untuk speed off-road ya, speed off-road atau yang buat event-event itu yang bodinya Lexan ya. Jadi saya menargetkan membuat RC ini seringan mungkin, jadi saya menggunakan chassis karbon. Chassis karbon ini 2 kali lipat lebih ringan dibanding chassis yang besi pada umumnya yang warna hitam, yang bentuknya C gini. Kalau ini kan karbon rata chassisnya. Terus setelah chassis saya skid plate ini ya juga skid plate Cinaan lah yang 100 ribuan. Nah, nanti saya akan buatkan dudukan biar si gearbox di tengah ya. Jadi posisi kopel tuh di tengah, lurus dengan gardan. Kalau menggunakan dudukan bawaannya ini, si kopel akan miring ya, agak miring dikit. Jadi ya saya bikin nanti. Terus untuk link saya gunakan juga link yang paling murah juga yang ada di pasaran itu ya 150 ribuan kayaknya ini, yang rod end-nya besi. Kelemahannya link ini nih, itu dia nanti bakal kocak ininya. Dia kocak di sini di ball end-nya ini, dan kocak di baut. Jadi kadang udah baru main beberapa kali pasti ini link bakal kocak. Ya itu aja sih kekurangannya. Kalau nggak mau kocak ya tinggal kita ganti rod end ini dengan yang bahan plastik. Bahan plastik itu baik saat meredam getarannya, jadi dia nggak bakal aus seperti busing kuningan yang ada di sini nih. Jadi ya begitu. Kalau untuk rod endnya yang plastik juga terbilang murah. 10 biji itu mungkin 50 ribuan lah, 10 piece. Kalau kita ganti semuanya ini kita membutuhkan, karena di sini ada 8 link kali 2, kita butuh 16 piece. Untuk shock saya pilih tadi ya, saya bilang ini shock paling murah juga sih. Spare-nya ya cukup keras lah, cuman masih bisa disetting. Untuk temanya saya ini shock sangat keras ya, karena ini pairnya buat biasa buat RC Monster, tapi ini keras. Dan shock ini 100 ribuan dapat 4 90 mm ya. Terus gearbox saya beli second ini ya, sangat hoki lah bisa dibilang, karena saya mendapatkan gearbox SCX10 original. Di sini ada tulisannya axial racing. Ini casingnya sudah di-upgrade aluminium. Ini saya dapatkan dengan harga 310 ribuan lah. Dan di sini sudah saya pasang motor Surpass Hobby 5 slot 16T. Nanti ini bakal saya ganti sih, karena temanya tadi speed off-road, saya ganti mungkin 21T 550 atau 17T 540. Dan yang paling penting dan utama saat merakit RC 10 tuh ya ini, si gardannya ini. Gardan ini saya menggunakan copotan axial SX102 ya. Jadi karena saya mencari ringannya, jadi di bagian tengah sini ini plastik, dan yang metal hanya bagian lockoutnya ini ya, bagian ujung lockout.
Jadi sangat-sangat ringan dibanding Gardan Prisma yang saya gunakan di hardbody. Nih, ya bisa dilihat ini saya juga sangat beruntung dapat Gardan ini dengan harga 800 ribuan. Mungkin kalau di pasaran jualnya bisa di atas 1,2 jutaan gitu ya. Ya begitu, karena saya dapat harga murah langsung saya sikat ini. Untuk servo, ini servo bekas saya sementara lah buat main-main biasa, SPT 25 kilo ya. Ya ini buat untuk awal-awal lah. Nanti kalau sudah saya fokus membangun RC ini pastinya saya bakal ganti. Ya tadi sudah saya sebutkan itu seperti gearbox, gardan, shock, dan link itu menurut saya barang yang kita harus beli ya. Kita tidak bisa bikin, kecuali seperti skid plate ini kita masih bisa bikin dari aluminium yang 4 mili atau 5 mili, kita masih bisa menghemat. Cuman mengingat harga skid plate ini cuma 100 ribu ya saya beli saja. Untuk link juga bisa bikin, cuman takutnya kalau bikinan ya harus yang paten. Kalau kita bikin yang sembarangan, link ini nggak bakal awet lah kalau kita custom yang sembarangan ya. Selain itu, part utama sih menurut saya itu aja. Di sini bisa lihat karena saya temanya speed off road, jadi saya tidak perlu dudukan bumper ya. Di sini saya hanya brace chassisnya ini saya menggunakan besi beton ya, beton laser itu 8 mm. Di sini saya bor 2,5 mili terus di tab M3, jadi dia menjadi brace chassis gini ya. Kalau misalnya kita menggunakan hard body ya kita harus membeli brace chassis yang ada di pabrikan yang bisa untuk dudukan bumper ya masuk. Itu untuk pilihan kalau kita ingin merakit untuk hard body ya. Kalau untuk speed off road cukup palang-palang begini aja. Dan untuk hal yang bisa kita hemat juga ya itu shock tower. Shock tower itu sangat-sangat ya kalau kita beli bisa 180 ribuan lah. Kalau ini bikin ya hitungannya gratis. Di sini saya sudah ada shock tower aluminium dari plat 3 mm, nanti tinggal duduk di sini. Nih. Jadi aluminium dan brace itu sudah termasuk penghematan. Bisa hemat ya kira-kira 400 ribuan lah hemat. Terus yang kedua tuh yang saya tidak perlu beli tuh dudukan baterai. Karena dudukan baterai nanti saya bikin di sini. Seperti RC di hardbody saya nanti saya kasih lihat. Di sini saya akan bikin dan itu bisa menghemat sekitar 100 ribuan. Ya untuk yang perlu kita bikin hanyalah shock tower, dudukan baterai, dan ini kalau kita speed off road ya kita hanya perlu bikin palang ini untuk brace, jadi dia chassisnya tidak bengkok-bengkok. Dan tadi sudah saya sebutkan juga barang yang bagusnya kita beli itu ya pastinya gearbox dan yang utama tuh gardan. Oke, kita lanjut bahas. Menurut saya nih ya tadi saya bilang gardan dan gearbox itu penentu kita bangun RC ya. Karena gardan, kalau kita sudah dapat gardan dan gearbox, pastinya semua perintilan yang saya sebutkan tadi itu gampang dicari. Kecuali ya ini dua benda ini ya cukup sulit kalau kita cari bekas atau beli baru ya harganya naik gitu. Di sini gardan kenapa saya pilih SX 2 untuk speed off road? Karena di sini ya di C-hubnya ini dia bisa disetting casternya ya, si kemiringannya ini, jadi dia beloknya tuh bisa kecot gitu loh. Kalau tahu ada, jadi bannya itu ntar saya ambil ban. Nah misalnya ini ban yang dimaksud caster angle atau kecot itu misalnya kalau ban mobil normal itu kan seharusnya rata seperti ini ya. Kalau kita setting si C-hubnya ini makin ke belakang atau ya begini, itu berarti ban pada saat lurus dia tetap lurus, tetapi kalau kita belok dia nih begini ya, makin ya kayak chamber lah ya. Ini namanya dinamakan sudut caster dan ini sangat menguntungkan bila kita memainkan speed off road karena kita kan mainnya cepet tuh beloknya ya, ngambil track-tracknya itu ya kita harus secepat mungkin. Jadi ini sangat menguntungkan, apalagi ditambah dengan sudut steering yang sangat tajam gitu. Seperti SX2 ini kan sudah support
sampai 45 derajat nih, sangat patah sekali. Dan itu alasan kedua saya memilih garden ini. Yang alasan ketiga itu si gear gardennya ini sudah gear nanas ya, atau gear helikal, dan itu menambah kekuatan dan awet lah pokoknya kalau gear helikal. Untuk pilihan-pilihan gardan, bila kita mempunyai budget 1 juta untuk gardan, itu yang pertama tadi saya bilang gardan pangolin bekas second, tetapi saya tidak merekomendasikan membeli gardan pangolin ya, karena dia menggunakan loker plastik yang bakal jebol bila kita pastinya jebol lah itu pokoknya, lokernya itu ya. Jadi dia ada as masuk, dan yang mengunci si asnya itu terbuat dari bahan plastik, dan itu bakal ngedol ketika terkena beban yang sudah melewati batas kemampuan plastik lokernya itu ya. Yang kedua, kalau kita mendapatkan gardan RGT yang bekas-bekas itu, menurut saya juga itu cukup maksudnya bagus lah. Itu untuk kalau kita mendapatkan harga 400 sampai 500 ribu, itu harga yang sangat worth it. Cuman kalau sudah 600 ke atas, menurut saya sih kurang, karena gardan RGT itu partnya agak susah ya, seperti si pinion dan si bevel gearnya itu terbilang cukup mahal lah, sekitar 200 ribuan. Tapi untuk kualitas gardan RGT itu saya akui memang mantap, karena si asnya itu sangat tebal ya, seperti kira-kira 6 mm si tubingnya itu. Jadi dia biasanya kan gardan itu asnya begini ada dicoak sedikit, kalau dia silinder gini full terus. Jadi kualitas as roda di RGT itu sangat baik. Terus pilihan kedua itu gardan SCX1 yang full metal clone ya, nanti saya kasih gambarnya. Nah, kalau itu gardannya termasuk gardan kuat, cuman kekurangannya hanya satu, yaitu di sini di CVD ya, namanya itu CVD karena dia masih mangkok. Di situ rawan patah kalau kita mainnya hard body, juga kadang sering patah sih, apalagi kalau kita main speed off road. Itu sebagai bahan pertimbangan juga. Kalau kita bisa memodifikasinya menjadi XVD yang lebih kuat ya, itu jadi tidak terlalu masalah lah. Terus yang kedua ya, di atas harga 1 juta sampai 2 juta tadi yang saya bilang, itu gardan SCX2 apapun modelnya, seperti model Prisma, model Boom Racing yang KW, model ada yang bonggol merah yang banyak bautnya itu saya kasih gambarnya. Ada lagi model KYX, Prisma KYX yang kecil. Ya pokoknya untuk dalamannya itu semuanya sama, cuman hanya beda di casingnya. Intinya dia menggunakan nama Axial SCX Plus 2. Nah, itu dalamannya semua sama, hanya berbeda di model luarnya saja. Ya, bagi yang mau mau naik skala ke RC 1/10 atau baru mau main RC Adventure skala 1/10, misalnya kita punya uang 4 juta nih. Nah, pasti bingung kan mau ngerakit atau beli jadi seperti RGT FJ Cruiser, RGT Cruiser, atau RGT Pioneer yang seri-seri tersebelumnya itu. Menurut saya ya, kalau misalnya baru main atau tidak terlalu paham, itu mending beli jadi aja seperti RGT, atau yang tadi saya sebutkan itu RGT dan kawan-kawan lainnya yang sehargaan 4 jutaan itu. Atau misalnya kita beli secondan yang rakitan full metal, cuman ya itu juga tergantung situasi ya dan kondisi barang. Kalau misalnya kita mendapatkan barang yang masih bagus, ya itu alhamdulillah. Kalau kita amit-amit dapat barang yang kurang bagus atau masih banyak PR-nya, ya itu udah pastinya kita mengeluarkan uang lagi dan bisa lebih pusing lagi. Kita kan baru main, nggak terlalu paham. Nah, jadi kalau mau main aman ya tadi itu beli RGT. Untuk RGT sih menurut saya itu udah cukup lah untuk main-main biasa, main santai, bukan buat main event loh ya. Kalau untuk main trailing santai dengan teman, pokoknya RGT itu sudah lebih dari cukup. Gear-gearnya kuat semua, dan spare partnya walaupun udah banyak cuman ada, tapi harganya ya nggak terlalu murah lah.
tapi ada, masih aman. Terus kalau kita masih pakai body Lexan-nya seperti bawaan RGT, kita tidak perlu khawatir apa ada yang rusak, itu nggak bakal, karena sudah settingan pabrik, itu nggak bakal uh, bisa terbilang settingan pabrikan tuh yang paling terbaik lah untuk RC-nya ya, jadi awet. Kecuali kita mengganti gear bodinya menjadi hard body, ya mungkin lama kelamaan bakal ada yang kalah, seperti mungkin gearbox yang masih plastik, atau kopelnya aus, atau ya yang segala macam lah, pasti ada yang kalah. Ya untuk pilihan 4 jutaan ya bisa beli RGT, atau tadi kita mau ambil resiko sedikit, kita beli kit second RC 1/10 yang kita cari sendiri lah, pokoknya itu banyak dijual di Facebook. Kalau kondisinya kita dapat yang bagus, ya itu pilihan terbaik. Dilihat juga kondisinya, kita minta foto, minta video, segala macam semua kitnya. Kalau udah bagus baru kita ambil. Nah itu pilihan kedua yang cukup bagus lah. Tetapi kalau kita udah paham RC, basic RC, cara merakit, cara maintenance RC dan segala macam, cara kita bisa bikin custom gini, dudukan gini, ya saya rasa sih pilihan merakit ini yang terbaik. Karena apa, kita mengetahui semua RC kita ini ada partnya tersedia, kita tidak perlu pusing tentang part. Terus seperti ini Garden SX2 ini kan banyak yang pakai, partnya pasti banyak juga, kita nggak perlu pusing tentang part. Tidak seperti RGT yang nggak terlalu banyak yang pakai, jadi partnya bisa terbilang lebih mahal lah dibanding partnya si ini SX2. Walaupun dia lebih mahal sedikit, Gardennya ini lebih mahal ya, tetapi untuk spare partnya dia lebih murah. Intinya kalau kita mau rakit ya tadi tuh dua barang ini, kalau kita sudah menemukan yang bagus, insya Allah semua barang-barang yang perintilan seperti chassis, skid plate dan segala macam itu kita mudah temukannya, karena itu banyak yang jual dari Cina dan dari lokal pun banyak. Dan saya tadi ketinggalan lupa, ini body yang saya pakai untuk RC Speed Offroad-nya saya. Ini body JK Rubicon, wheelbase-nya 313 ya. Cuman ya untuk saya pribadi tetap saya kalau bisa saya rakit aja, karena saya udah paham apa kekurangan dan kelebihannya setiap part RC ya, jadi saya rakit. Dan kebetulan saya dapatkan barang-barang yang utama ini, saya dapatkan ya langsung saya rakit pokoknya ini. Ya mungkin itu aja sih bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo di kolom komentar, atau bisa di Facebook saya Kaisal Novel Julantila, atau bisa di Instagram Case RC Live. Ya mungkin nanti saya akan bikin videonya proses merakit RC-nya ini. Terima kasih telah menonton.